wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erwina Kartika Devi ME selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan sistem ekonomi. Baiklah, perkenalkan saya Nimatul Hasanah dari kelompok 5 dengan NIM ES221101 dari semester 6 Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Konsumsi, Produksi, dan Distribusi dalam Sistem Ekonomi antara peran pemerintah, mekanisme pasar, dan nilai etika. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama, A. Intervensi pemerintah dalam sistem ekonomi. Intervensi pemerintah dalam sistem ekonomi diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul akibat kegagalan pasar, seperti ketidakmerataan distribusi barang, inflasi, dan pengangguran. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan pemerataan sosial. 1. Kebijakan fiskal dan moneter. Salah satu cara pemerintah melakukan intervensi adalah melalui kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan ini dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya memberikan subsidi kepada sektor-sektor tertentu atau mengurangi pajak untuk mendorong konsumsi. Di sisi lain, kebijakan moneter yang dikelola oleh Bank Sentral juga mempengaruhi suku bunga dan jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter ini digunakan untuk mengendalikan inflasi dan mendorong atau menahan konsumsi dalam ekonomi. 2. Regulasi dan pengaturan pasar. Intervensi pemerintah juga dilakukan dengan mengatur harga dan produksi barang. Sebagai contoh, pemerintah menetapkan harga barang-barang penting seperti bahan bakar, pangan, dan obat-obatan agar tetap terjangkau bagi masyarakat luas, terutama kalangan menengah ke bawah. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah memberikan subsidi untuk memastikan barang kebutuhan pokok tetap stabil. Selain itu, regulasi pasar juga diperlukan untuk melindungi konsumen dan produsen dari praktek monopoli atau kartel. Pemerintah membuat undang-undang anti monopoli untuk mencegah perusahaan-perusahaan besar menguasai pasar secara tidak adil yang akan merugikan konsumen dan menghambat persaingan yang sehat di pasar. B. Regulasi harga dan pasar. Pasar seringkali gagal menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien tanpa adanya intervensi. Ketika pasar tidak berjalan dengan baik, harga barang bisa menjadi sangat tinggi atau bahkan sangat rendah. Inilah yang menyebabkan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur harga pasar. 1. Harga maksimum dan minimum. Regulasi harga yang diterapkan pemerintah terdiri dari harga maksimum dan harga minimum. Harga maksimum adalah batas atas harga yang dapat dikenakan pada suatu barang yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar, terutama untuk barang-barang pokok seperti sembako. Sebaliknya, harga minimum diberlakukan untuk memastikan bahwa produsen seperti petani mendapatkan harga yang layak untuk hasil produksinya. Misalnya, harga minimum untuk komoditas tertentu seperti beras atau jagung. 2. Pengaturan pasar. Selain mengatur harga, pemerintah juga berfungsi untuk menjaga kestabilan pasar dengan cara mengatur jumlah barang yang beredar. Hal ini termasuk pengaturan ekspor-impor barang, agar barang yang diproduksi domestik dapat dengan mudah sampai ke konsumen, sementara produk impor tidak merugikan produsen lokal. Di Indonesia, misalnya pemerintah sering mengatur pasokan harga pangan untuk menghindari kelangkaan yang dapat merugikan konsumen, sekaligus menjaga kesejahteraan petani dengan memastikan harga jual yang adil. C. Peranan harga hisbah. Dalam ekonomi Islam, harga hisbah merujuk pada prinsip pengawasan harga yang dilakukan oleh pemerintah atau
lembaga yang berwenang untuk menjaga keadilan dalam transaksi pasar. Dalam ekonomi Islam, transaksi yang tidak adil dan eksploitasi harga dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Pengawasan harga pemerintah dalam sistem ekonomi Islam bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harga-harga di pasar tidak melambung tinggi akibat praktek monopoli, penimbunan, atau kelangkaan buatan. Jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar, pemerintah dapat menurunkan harga dengan intervensi pasar. Etika dalam ekonomi. Harga hisbah bukan hanya mengatur harga dari sisi ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan etika dan keadilan sosial. Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab pernah menegur pedagang menjual barang pada harga yang tidak wajar dengan alasan untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan. Prinsip ini menegaskan bahwa ekonomi tidak hanya berbicara tentang efisiensi, tetapi juga keadilan dalam distribusi kekayaan. D. Perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi adalah proses untuk merancang langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mencapai tujuan pembangunan suatu negara. Perencanaan ini meliputi berbagai aspek seperti pengelolaan sumber daya alam, pengembangan sektor industri, serta alokasi anggaran pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana pembangunan jangka panjang dan pendek. Di banyak negara, perencanaan ekonomi dilakukan dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Rencana ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu contoh perencanaan ekonomi di Indonesia adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang menetapkan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi dalam periode 5 tahun. 2. Alokasi sumber daya. Perencanaan ekonomi juga melibatkan alokasi sumber daya yang tepat termasuk pengelolaan sektor energi, pertanian, dan infrastruktur. Misalnya, perencanaan untuk memastikan bahwa energi yang tersedia cukup untuk mendukung kegiatan industri, serta distribusi barang yang efisien agar dapat sampai ke konsumen dengan harga yang wajar. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.